Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di podcast Bercanda Berbagi Cerita dengan Teladan. Nah, nggak kerasa banget kita udah di episode 3. Dan di episode 3 ini adalah episode spesial bulan Ramadan. Iya, sumpah nggak kerasa banget, tiba-tiba udah bulan puasa aja. Bener banget, makanya cepet banget nih sih waktu. Kaget. Dan gimana nih teaser semua? Gimana puasanya, lancar gak? Apakah ada yang bolong? Jangan dong, orang baru awal gak sih? Masa udah bolong, cemen SMA. udah. Iya masih awal, masa udah bolong. BTW Ces, Apa tuh? kita hari ini ada kedatangan tamu spesial banget nih. Kita kedatangan tamu spesial. Siapa sih, Nal? Nggak lain, nggak bukan. Tapi kalian udah nonton, udah lihat Instagram kita belum? Kita udah upload di sana. Iya, kita udah upload question box yang harus diisi nih harusnya. Iya, harusnya ya kalian tahu kalau misalnya kalian mau follow. Komen di bawah kalau misalnya kalian tahu siapa. Oke, kita langsung aja gak sih sambut Iya. orangnya? 1, 2, 3, Hafiz. Gimana nih Hafiz? Kabarnya Gimana? Alhamdulillah. Apakah hari ini sehat? Sehat. Lancar-lancar aja puasanya kan? Lancar. Masih kuat sekarang? Tergantung sih. Ya, kalau udah mau maghrib ya, kuatin iya, ya. udah mau buka ini Udah mah. mau buka, udah jam 4 lah ini. Sebelumnya Sebelumnya? siapa sih Hafiz nih di SMA 3? Sebenarnya sih kayaknya orang-orang udah tahu ya. Sekarang kan Hafiz famous banget kan. Siapa sih yang nggak tahu, tapi kayak Iya. kali aja ada anak-anak dari luar sekolah atau yang anak-anak kudet gak tau Hafiz. Coba diperkenalkan Hafiz siapa tuh? Perkenalkan Saya. SMA 3 Iya kan. Saya hanya manusia yang alhamdulillah diamanahkan sebagai ketua rohis. Masya Allah. Jadi abis ini adalah ketua rohis teman-teman user semua. Iya, dan Hafiz tuh biasanya kayak yang ngisi dakwah di Jumat pagi Iya, biasanya. di Jumat Kalau dan juga Selasa ya. Iya, biasanya Selasa kan kita ada tadarus. Iya, betul banget di SMA yang 3. Iya, jadi gimana Hafiz sahur apa tadi malam? Tadi pagi maksudnya. Oh iya, tadi pagi. Bener. Tadi subuh tuh aku sahur sama nasi, terus ayam, sama telur ceplok. Iya. Waduh. Lengkap ya? Enaknya. Tadi malam masalahnya. Sayurnya gimana tuh? Sayur. Masa nggak pakai sayur? Bentar aja dah, air Ramadan. Akhir-akhir enak dulu. Kalau daging dulu aja teman-teman teaser semua. Tapi Hafiz aku mau tanya, kamu tuh pas sahur minum vitamin atau kayak susu biar menambah stamina kamu? Biar lebih kuat gitu. Kalau vitamin sih nggak rutin sih, cuman yang sering mungkin susu kali. Oh. Iya. Kalau kurma enggak? Aku mau buka aja. Nanti habis. Bener banget. Iya juga ya, kita harus irit-irit juga. Terus Hafiz biasa kalau sahur tuh minum air putih berapa gelas? Aku pernah waktu kecil itu aku kan udah mau azan tuh minum segelas 2 gelas sampai berkembung kan. Pipis mulu dong. Habis mulu. Jadi pipis mulu teman-teman. Tapi menurut apa tuh? Kalau sekarang paling nggak terlalu banyak sih, maksudnya yang penting Secukupnya aja gitu. udah secukupnya gitu. Hafiz ada kayak mau ngasih saran ke penonton nggak kayak Biar saya kuat gitu puasanya sampai maghrib. tips di sahur ya? Jangan kayak Sahur. tiba-tiba Di sahur. pas lagi puasa, aduh lapar nih gara-gara semalam salah makan atau gimana gitu. Kalau di sahur sih pertama bangunnya bisa lebih cepat, maksudnya dalam artian biar enak kita makannya. Iya biar Iya nggak sih. biar nggak keburu-buru gitu ya. Kalau tahu 5 menit lagi azan loh, itu kan kayak aduh Selek. aduh nggak Itu enak. enak banget sih bener. Paling itu sih sama makan baru keluarga biar ada esensinya. Terus ya lihat waktu lah ya biar nggak kebablasan gitu kan. Tiba-tiba udah azan, nggak jadi puasa kalau kayak gitu. Iya, Hafiz, tapi kamu kayak pernah telat sahur? Iya. pernah Bangun buat sahur. waktu itu tuh aku pernah bangun udah azan. Waduh. Masih kecil tuh. Terus gimana tuh? Langsung tetap makan aja apa gas aja puasa tanpa ada sahur-sahuran? Kalau kata mama, Minum. Yang penting minum aja dulu ya tante ya. Tapi sebenarnya Hafiz kalau misalnya kita pas azan terus kita masih makan atau masih minum itu gimana sih? Iya itu boleh nggak sih sebenarnya Hafiz? sebenarnya itu kan waktu azan itu setahu saya itu waktu azan mungkin harusnya udah selesai. Kan ada imsak tuh, imsak itu sebagai warning lah. Oh, Biar kita selesai gitu, biar nanti habis azan
udah nggak makan minum lagi. Tapi sebenarnya pas imsak tuh kita masih boleh makan kan ya? Masih Terus boleh. aku tuh ada beberapa orang yang kalau di imsak tuh kayak udah nggak boleh makan gitu. Sebenarnya masih boleh kan? Menurut aku sih masih, karena kan dia belum azan tuh. Yang penting azan stop gitu ya? Ya, yang penting itu buat warning gitu. Gitu. Kamu emang kalau sahur bisa bangun jam berapa, Hafiz? Ganteng sih, mama bangun jam berapa? Langsung dibangunin mama, ternyata teasers. Sama nih sebenarnya. Sama, kita Sama. Gak bakal bangun kalau misalkan Enggak bangun. juga, kadang-kadang malah nggak tidur. Oh iya. Kadang-kadang nggak Iya tidur. lagi. Mentang-mentang sahur nih guys. Iya, Wow. udahlah. Kita sambil nunggu sahur sambil nonton. Biasanya kan gitu Iya kan. benar, apalagi kalau libur. Iya, apalagi kalau ibu sekolah udah Habis sahur baru bobo. Iya. Bener, Iya. bener. Kita pengen nanya, Ces. Apa tuh? Kalau misalkan kita kan itu kan sahur tuh, kita kan gak tidur semalaman tuh kita jadi kayak siangnya tidur terus. Itu gimana tuh puasanya? Tidur itu adalah kondisi di mana kita tuh inisem. Jadi Iya. nggak mungkin dosa kan? Iya juga sih, jadi kayak nggak melakukan apa-apa gitu ya. Boleh lah ya. Tapi kalau misalkan selama puasa tidur aja gitu kayak nggak ada kegiatan lain selain tidur. Kalau tidur aja sih, kalau kata aku gimana ya? Pertama, waktu bangun tuh nggak enak. Maksudnya Aus tiba-tiba. aus, kering gitu kan. Mungkin yang kedua kayak kurang ini nggak sih? Kurang manfaatin waktu gitu. Soalnya kan, iya, aduh, benar. mumpung Ramadan nih 1:12 gitu kan. Oh, iya, Iya benar, sih, guys. Cuman paling sih biar kalau tidur kalau ngantuk tidur, tapi kita sisihin lah waktu mungkin buat ibadah yang kita tuh mungkin nggak sempat gitu kalau di luar Ramadan. Baca Quran, abis subuh tuh biasanya. Iya. Kan otomatis kalau orang puasa itu dia cenderung nggak telat subuhnya, karena kan mau Iya, bangun karena sahur puasa gitu kan. kan sahur ya, iya bener-bener. Jadi juga. spesial momen lah kalau misalnya dimanfaatin. Nah, tadi kan Hafiz bilang kayak kalau bisa tidur terus sayang nih kan. Amalnya lagi gede banget nih kan pahalanya. Benar, karena kan puasa sekali doang sebulan, setahun. Ya benar. Aku pengen nanya, amalan apa aja sih yang kayak yang gampang banget dilakuin di bulan puasa dan itu tuh pahalanya lumayan gitu buat kita. Puasa sendiri itu amalannya udah sangat besar. Jadi dengan kita puasa menahan diri dari segala apapun yang membatalkannya, itu kan maksudnya rewardnya itu sangat-sangat besar. Bahkan katanya tak terbatas, soalnya kan Allah yang bilang sendiri tuh. Jadi kalau puasa biarkan aku yang mengganjarnya. Ya, bayangin kalau semua ibadah itu kan dikali-kali lipat sama Allah kan kebaikannya. Kalau puasa itu terserah Allah mau ngasih berapa. Gitu. Sesuai kitanya gitu yang menjalankannya kayak gimana. Bener. Jadi Allah itu privilege-nya Allah lah. Oh, lo mau kasih setriliun misalnya, itu bisa aja. Sesuai diri kita masing-masing juga berarti ya, Ces ya. Oh iya, jadi itu dulu pas masih kecil nih ya, aku tuh suka keausan gitu tiba-tiba kan, siang-siang, anak kecil kan namanya juga. Terus tuh kayak kita lagi pas banget, kita lagi mau sholat zuhur nih. Kan aus kan, kita uduk dulu, pas uduk kita lama-lamain pas kumur-kumurnya. Itu tuh menurut kamu gimana, Hafiz? Kadang-kadang suka ketelan sih. Iya, ketelan dikit-dikit Nggak lah. sengaja itu dikit-dikit aja Karena ketelannya. kan dingin banget Iya. kan, kayak waduh seger. Seger banget gitu kan, aduh jadi aus, aduh nggak boleh. Bentar lagi buka kok, ini udah mau jam 4. Oh iya. Bentar lagi buka soalnya. Gimana tuh Hafiz menurut kamu? Kalau ngomongin puasa, yang penting sih kalau selama dia nggak masuk kita telan ya. Apalagi sengaja ya, lebih nggak boleh lagi Kalau misalnya nggak ketelan itu aman sebenarnya. Hmm. Cuman kadang kan orang gitu ya, masuk 3 keluar 2. Iya. Masuknya kumur gue 3 kali ya, gue cuma 2. Satunya berkah gitu kan. Satunya ketelen. Jadi kalau dalam bulan puasa kan setahu saya itu waktu berkumur-kumur itu menjadi hal yang sebenarnya boleh, cuman nggak wajib kan kalau dalam wudhu. Oh iya, kalau Iya. pas puasa gitu, aku baru tahu. Jadi, Demi apa? Jadi kayak kita boleh nggak usah kumur-kumur gitu kalau lagi nggak puasa. apa-apa. Itu kan sunnah hukumnya sebenarnya. Oh iya kak. Jadi yang baru penting tahu itu loh guys. ada Fun fact terbaru nih, aku baru tahu soalnya. rukun-rukun yang terpenuhi, misalnya basuh tangan, muka, sampai sikut, habis itu rambut, sama kaki. Udah. Oh, sama kayak ini, syaratnya. sama kayak kalau kita mau ambil wudhu yang pakai apa? Pakai debu, apa namanya? Tayamum. Iya mirip, Oh, mirip iya. kayak gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya takut ketelan segala macam, mungkin bisa dilewatin aja gitu. Tapi masalahnya ini bukan takut ketelan, Hafiz. Emang kita emang aja karena kita aus.
Ya, Nggak boleh ya, nggak boleh ya sama teaser temen semua sih. itu nggak baik, nggak boleh. Nggak Itu anak aja. kecil aja yang kayak gitu nggak sih? Soalnya Aduh, soalnya kadang-kadang soalnya panas kan siang-siang kan. Benar banget. Mm-mm. Terus aku mau nanya lagi ke Hafiz. Biasanya kalau misalnya mau nunggu buka puasa, itu tuh kayak Hafiz ngapain aja ngabuburitnya atau kayak ada Iya, something sore-sore. yang bisa dikasih ke penonton Atau emang Hafiz Hafiz bisa makan ini guys. atau Hafiz emang ada rutinitas tersendiri yang Hafiz punya yang kayak pasti dikerjakan setiap sore-sore pengen buka puasa gitu. Kalau sore ya, udah buka. Iya, pas sebelum buka. kayak habis asyar gitu Hafiz ngapain biasanya? Jajan sih. Oh iya, cari-cari dong. takjil ya bener ngabuburit. Jadi habis Iya seru banget biasanya ngabuburit itu guys. kalau misalnya mendekati maghrib, aku tuh sama keluarga biasanya keluar. Kan di dekat rumah aku tuh ada yang jualan di pinggir jalan gitu ya. Walaupun macet, iya. tapi itu seru banget sih ya kan macet Macet deh. banget sih. Tuh Macet. lengkap, ada apa sih kalau tak Risol. risol, habis itu- Nonton. Iya. Ih, kolak. aduh jadi lapar. Jangan dong. Bentar lagi Dikit lagi. Abis ini Abis ini kita buka bareng. gitu. Ya paling Iya gitu. juga ya. Iya sih. Terus kalau misalnya sambil rumah, biasanya kan makan bareng tuh, ditata tuh bareng Rapi-rapi keluarga. Enggak, soalnya tuh aku dulu ya pas masih kecil sih. Sekarang sih udah enggak karena udah pada sibuk masing-masing teman-teman aku. Jadi tuh dulu kayak aku main keluar rumah terus kayak main bekel gitu sama teman-teman. Iya, aku kayak main apa lagi ya? Malah kadang-kadang lari-larian. Dampu bulan nggak sih? Dampu Iya, bulan kayak yang biar sebenarnya tuh capek. Iya, tapi kayak jadi tuh kayak pas selesai main langsung aus. Iya. Oh, pas udah gitu ya, buka. momentumnya Iya, ya. pas banget. bener. Azan artinya kita udah pulang gitu. Kalau aku biasanya gitu dulu temen-temen. Kalau kamu gimana, Ces? Kalau aku nggak Tidur ada. ya kamu Iya, ya aku biasanya. tidur biasanya. Bangun dia Alhamdulillah, ya itu Allah. alarmnya, Ces. Bangun cuma buat sholat. Iya. Terus tidur lagi. Sampai sahur. Iya. Sampai Enggak, sahur. nggak buka puasa dong. Kayak buka puasa bangun sampai sahur nonton drakor. Iya. Kan? Bener banget. Iya bener banget sih. Terus habis itu kan tadi Hafiz udah bilang nih, kalau kamu suka ngabuburitnya tuh nyari-nyari takjil, Nyari takjil. keliling-keliling. Takjil kesukaan kamu apa biasanya? Yang kamu pasti beli kayak setiap Iya. jalan-jalan tuh ini yang kamu cari gitu. Kolak sih. Oh iya kalau bisa enak. Terus stop bisa stop bahas makanan. Oh iya. Kita lagi pas banget kita tapi aku gak suka sama kolak loh. Itu kayak aneh banget. Itu kayak bubur tapi manis. Tapi kan ada pisangnya, nggak kayak bubur. Tapi itu aneh banget. Tapi aku sih nggak yang suka-suka banget, tapi kayak masih bisa makan lah. Risol sih yang wajib. Oh kamu Risol. risol. Aku apa ya? Atau nggak martabak tahu itu loh, tahu gak sih? Oh Cesa berarti lebih ke gorengan. Iya, Iya. gorengan. Bener. Kalau aku sih apa juga aku makan ya. Es Apa sih buah. enak? Oh iya. Jadi Ini makin lama makin ngomongin makanan aja nih Mbak. Nah, kan sebelumnya kita udah ngupload kan di akun Bercanda Podcast di Instagram kita. benar banget. Kita udah ada nih banyak yang ngisi-ngisi question box kita. Jadi kita tanya aja nggak sih langsung Ces? Langsung nih. Langsung aja ya Hafiz ya. Dan Hafiz Soalnya- ini fun fact Hafiz belum tahu Belum tahu pertanyaannya apa. Jadi ini spontan. Dan ini Tidak aneh-aneh. Tapi banyak banget loh Hafiz ini yang nanya. Aku juga kaget loh. Sebanyak itu. Banyak loh yang ngefans Jawabannya. sama Hafiz. Banyak banget. Oke. Siapa nih yang mau nanya pertama, Cesna? Aku Yang ini tanya, dulu. iya, aku tanya dulu ya. Ini hal yang aku mau tanyain juga sih Iya, sebenarnya. ini- Dan untungnya ada yang mewakilin. Betul. Ada yang tanya tips supaya hatam Quran pas bulan Ramadan menurut Hafiz itu gimana? Jadi mulai dari awal bulan terus selesai akhir bulan. Jadi benar-benar bulan penuh kita hatam gitu. Susah ya, Hafiz ya? Keren sih kalau bisa khatam. Kalau khatam Quran itu gimana ya? Kan Al-Quran ada 30 juz. Bulan Ramadan ada berapa hari? 30 hari. Satu hari 1 juz ya. Satu hari satu juz berarti. Jadi jangan sampai kita mau ini kan, hafalin nih sehari sampai malam. Apa terus apa? Maksudnya baca terus. Nanti overburn. Maksudnya kayak lu jadi kita jadi capek sendiri. iya. segala macam. Jadi kalau aku sendiri sih pengen itu kayak
dikit-dikit, cuman ya tadi sebulan penuh itu dicicil gitu istilahnya. Iya, nggak harus satu hari, tapi yang penting sehari ada gitu baca Al-Qurannya habis ya. Jadi kan kalau 30 hari Ramadan, kalau kita mau 30 juz nih, berarti satu hari berapa juz? 1 juz. Nah, biasanya tuh ada program tuh orang itu bikinnya ODOJ. Apa tuh? One day, one juice. Oh, Itu program khataman. Oh, itu udah banyak ya orang-orang pakai itu ya. Dan alhamdulillah pun Rois Al-Qudwa nih, itu dia ngadain ODOJ juga di tahun ini. Keren banget guys. Berarti itu Stay tune aja. Rohis Al-Qudah itu Rohis SMA 3 ya? Bener. Keren banget. Jadi nanti teman-teman Keren. bisa ikutan. Nanti akan ada, bahkan ada link Google Meet-nya. Kalau misalnya mau langsung. Oke, ntar bisa langsung di-share aja Hafiz untuk ke kita. Ntar kita kasih teaser-teaser semua. Keren banget, keren banget ya. Terus aku mau tanya, kan di Rohis itu kan ada program One Day One Juice kan. Nah, terus abis itu aku mau tanya, itu tuh kayak dibagi-bagi gak? Kayak pagi misalnya berapa Jam berapa, surat, iya. terus Oh, iya. siang berapa surat, terus habis itu Ya kayak gitu. sore, malam, Oke. atau kayak Iya bener. atau kayak di satu, misal pagi langsung Satu jus satu pertemuan, satu iya, jus iya, gitu. iya. atau gimana? Menimbang gitu juga kan sekolah ya nanti ya. Oh, Iya, sekolah juga, dan sekolah itu mungkin sampai siang. Nah, oleh karenanya kita satu waktu aja. Tapi langsung gitu ya? Iya langsung. Alhamdulillah sih sebenarnya kalau kita hitung-hitungan matematika ya, satu juz itu kurang lebih setengah jam lah. oh, Nggak selama itu, cuman 10 lembar Al-Quran. Iya, Masya Allah, setengah jam. Satu lembarnya 3 menit doang berarti ya? ketahuan deh kita nggak tahu. Iya, aduh, malah Tahu. jadi kurang kita dong. Bisa Jadi gitu. Kita shock. Gimana sih? Apalagi kalau udah lancar. Oh, langsung. Oh iya. Sebenarnya sih lebih ke niatnya aja. Iya, Bisa, kalau udah niat pasti bisa Iya, gitu. insya Allah. Oh ya, aku tadi mau nanya apa ya? Tadi aku mau nanya loh, Ces, tapi aku lupa. Apa? Ayo. Aduh, bentar, aku pikir-pikir dulu. Durasi. Astagfirullahaladzim, ntar dulu deh guys. Oke, Skip lanjut dulu, dulu, skip lanjut dulu. dulu ke pertanyaan Ntar aku selanjutnya. kalau inget baru aku ngomongin. Oke. Ini agak-agak lucu sih ya. Apa tuh? Pas masih kecil sih, ini lebih karena kan udah gede nggak mungkin nih ngelakuin ini. Hafiz pernah nggak sih buka diem-diem? Alhamdulillah. Pas masih kecil masa nggak pernah sih Hafiz? Waktu kecil itu TK, SD kelas 1 kelas 2. bukannya diem-diem sih, emang direncanain. Oh, Kayak- emang mau buka aja gitu ya? Misalnya nih, PSD atau TK, itu aku udah bilang, aku dulu sama nenek ya di rumah. Kalau udah siang itu udah kode tuh, Nek minta uang. Oh itu berarti mau Orang- jajan, itu pasti mau jajan. Oh gitu. Iya, emang udah jadwalin. Mungkin jadi jam bahasanya- 12 gitu. Jam Oh 12. puasa setengah hari berarti ya, lebih ke puasa setengah hari. Tapi kalau diem-diem pernah nggak? Enggak yang kayak, aduh aku udah gak kuat banget, aku harus minum gitu. Atau aku udah lapar banget, aku mau makan gitu. Sebenarnya seingat aku sih enggak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman kalau berasa haus banget, paling ini mandi. Oh mandi, oh bukan kumur-kumur ya? Bukan, itu mas saya. Itu mas Makanya saya. lama. Iya, oh mandinya yang lama biar airnya kena tenggorokan gitu. Agak keciprat-ciprat, iya keciprat dikit mulutnya. Aduh, kenapa saya hadir? Iya, maaf. Oh ya, aku ingat tadi apa yang aku mau nanyain. Apa tuh? Kan tadi Wadi Wanjus dari SMA dari Al-Qudah itu kan berarti kita rame-rame gitu tuh kayak satu orang baca satu ayat atau kayak satu orang baca yang lain ngikutin gitu. Oh, Jadi kayak murojaah bareng-bareng atau gimana habis? Jadi biasanya tuh kita ada 5 orang per hari. Jadi tuh nggak satu orang baca semuanya, kan pegel juga. Satu orang baca 2 halaman berarti Ya, gitu ya. benar. Oh. Yang lain ngikutin tuh, misalnya Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Dalam hati gitu ya. Atau kita ucapin. Tapi di mute. Ya, Tapi di mute. mute. Baru nanti gantian. Misalnya yang pertama aku dulu nih, 2 halaman. Habis itu Cesna, Gantian. habis itu Naura, Oh, gitu. sampai Oke, 5 orang udah selesai. Keren banget. Ini keren banget. Keren Ini banget sih. program yang keren banget. Jadi membantu lah. Lanjut. Terus nah pertanyaan Aku mau tanya, ada yang nanya ini dari Kak Anasta. Pas banget dari Kak Anasa. Iya. Jadi fun fact kalau kalian lupa di episode pertama Kak Anasa itu siapa Ces? Kak Anasta itu host bercanda podcast yang paling pertama. Season 1. Season 1. Jadi Kak Anasa. Halo Kak Anasa. Hai Kak Anasta, makasih ya Makasih ya udah, Kak udah nanya. udah isi question box kita. Deg-degan gak habis yang nanya. Yang nanya sesepuh nih. Sesepuh podcast kita. Jadi Kak Anasta nanya, please kalau puasa ngajak temen untuk buka puasa bareng-bareng nih, kayak diem-diem, buka puasa diem-diem. Itu siapa ya? Itu tuh itu dosanya kayak dosa jariah atau dosa masing-masing aja. Astagfirullahaladzim. Itu gimana habis?
Pertama-tama teman-teman, saya bukan ustad. Oh. Saya bukan ustad. Tapi kalau kita mengajak kepada kebaikan, dapat apa? Dapat Pahala pahala. jariah. Kalau mengajak kepada yang tidak baik, Dosa. Ah. Jadi Oh nggak- berarti jangan lah ya. nggak bagus juga tau Fizir bukan diem-diem. Iya tahu. Saya Apalagi nggak kalau terang-terang. itu parah banget ya. Waktu Itu namanya- maghrib. Oh iya, waktu benar. maghrib atau tiba-tiba sakit, tiba-tiba Iya, apa-apa cepet lah. datang Ada. bulan. Intinya kalau misalnya mau buka puasa diem-diem jangan ngajak-ngajak. Iya, Sendiri Malah aja jangan. bisanya. Teaser jadi tuh kayak gimana ya? Gimana? Orang bulan puasa sebulan setahun sekali masa kalian mau? Iya. Sayang banget Iya, kita sayang nunggu banget. dulu. Kan kangen banget gak sih puasa tuh kayak momen yang sangat spesial di Benar banget. agama kita. Iya, benar. Selanjutnya ada yang nanyain kabar. Assalamualaikum Hafiz, sehat nggak? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin. Ya, Sehat teman-teman, terima kasih. alhamdulillah. Hafiz sehat kok yang nanya ini. Ada yang nanya tips manis Hafiz gimana? Manis. Karena muka kamu tuh manis banget. Kamu lucu dan manis. Ayah nih. Bahaya. Yang nanya siapa sih ini bandel banget. Aduh. Manis itu kolak. Nah, Manis iya, itu pisang goreng. kolak pisang goreng teh manis pakai gula. Saya gimana sih? Nih juga nih ada lagi yang nanya, gimana cara kamu manage waktu untuk ngurus ekskul? Apalagi kamu kan ketua ekskul kan, sama kegiatan lain di luar sekolah saat bulan puasa. Karena kan bulan puasa kan kayak agak gimana ya, orang-orang tuh mikirnya berat karena kan kita puasa nggak bisa makan, nggak bisa minum haus dan lain-lain. Tapi bahkan aku mikirnya kebalikannya kali ya. Apa tuh? Malah kalau bulan puasa lebih enak gitu. Iya, kalau bulan puasa kita kalau istirahat nih misalnya, kan harusnya kita makan minum ya. Tapi gara-gara nggak harus ke kantin, nggak harus ngantri gitu kan, ngantri nasi goreng. Jadi kalau menurut aku bahkan makin banyak waktu luang. Karena bahkan waktu istirahat pun kita jadi nggak ada kebutuhan buat makan, Turun gitu ya. turun, nyari makanan di Shopee Food. Oh iya, Nah, iya. guys, kamu bang Gitu. Semoga disponsorin habis ini. Begitu guys, jadi kayak malah lebih banyak waktu luang kalau menurut Hafiz. Iya sih benar juga sih, kayak kita ngapa-ngapain juga. Iya. Gak ada waktu buat makan. Benar. Lanjut. Oke, selanjutnya ada yang tanya lagi. Fis, harapan kamu untuk proker Gemar Ramadan bareng MPK dan pengurus OSIS itu gimana? Ya kita punya, Oh. kita punya, Iya. punya proker ya, gitu Ah. gak ya? Kalau harapan aku sih, alhamdulillah maksudnya prokernya kan kolaborasi nih antara Royce dan OSIS. Ini baru pertama nggak sih nggak ya? Bisa dibilang. Iya, bisa Ah. dibilang ini program duet pertama, collab pertama Rohi sama MPK OSIS. Yang pasti sih harapannya hubungannya makin solid lagi, Amin. makin feedback antara organisasinya makin bagus, Amin. makin sharing-sharing gitu kan. Soalnya kalau kita bareng-bareng itu kan akan jauh lebih baik ya daripada Iya, sendiri. lebih banyak yang membantu dan dibantu. Apalagi kalau visinya sama gitu kan, Iya, terus visinya pemahamannya sama. juga ke arah yang sama nih, maksudnya untuk membantu, Membantu untuk menghibur orang lain. Iya, membantu sesama, orang yang membutuhkan segala macam. Aku harap sih ke depannya kita bisa saling lebih ngerti satu sama lain, gitu kan, bisa lebih terbuka lah. Lebih melengkapi satu sama lain. Ya, kolaborasinya nggak sebatas sampai sini aja. Oke. Nah, Hafiz, ada lagi nih yang nanya agenda Hafiz selama Ramadan ini tuh apa aja? Selama sebulan ke depan. Jujur aku belum terlalu ini ya, emang Belum terlalu mikirin ya, mau Iya. ngapain aja, kayak spontan aja. Tapi kamu udah targetin belum kamu bakal ngapain? Iya, mungkin kayak amalan apa yang mau kamu sebulan lakuin. sebulan aku udah harus ini. Iya, Ada gak? sebulan Sebenarnya udah sih- pengen tamat atau apa gitu. Kalau khatam sih mau banget difokusin karena kan ngikutin orders tadi. Oh iya, Jadi benar. tinggal ngikutin lah, maksudnya nggak harus terlalu ini banget. Paling sih mau aku tekenin lagi di tolabul ilmunya sih, maksudnya di kajiannya. Soalnya kan kalau di bulan Ramadan tuh biasanya ada beberapa ustadz yang dia tuh bikin seriesnya itu berkepanjangan nih jadi satu bulan gitu. Episode pertama tentang sholat, yang kedua tentang puasa segala macam. Nah itu aku pengen ngikutin. Jadi di bulan puasa ini, soalnya kan makin banyak waktu luang ya. Iya betul, kan kita bakal libur juga kan? Iya. Benar. Libur seminggu. Gak banyak sih ya, cuman ya. lumayan. sama seminggu terakhir. Emang ya? Iya. Jadi kita bakal masuk puasa itu
Cuma Seminggu? 2 minggu. Oh, cuma 2 2 minggu. minggu, iya. Harusnya ya, harusnya. Dua Oh, minggu iya. dalam, betul. Jadi kita seminggu mau lebaran itu kita libur, Ces. Oh. Alhamdulillah kita libur, guys. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Oke, baik. Guys. Terima kasih untuk semua yang udah tanya-tanya di question box Instagram. Sebagai penutupan, Hafiz tuh Bakal memberikan kita sesuatu. iya, persembahan dari Hafiz Persembahan dari untuk Hafiz. kita. Makasih banget Hafiz. Sebelumnya kita makasih dulu masih Hafiz. Makasih ya Hafiz udah mau datang ke acara kita. Jangan kapok. Jangan kapok pokoknya karena ya. iya, kita seru gak sih Hafiz ngobrol sama kita? Seru gak sih sebenarnya? Saya, aduh. Kamu seneng gak sih? Iya, seneng gak sih diundang sama channel kita? podcast? Seneng dong. Soalnya kan bisa ngobrol segala macam itu kan kayak momennya spesial gitu. Iya, apalagi spesial Ramadan. Iya. Seru banget. Keren banget deh. Hafiz. sih. Tapi jujur Hafiz keren banget tau. Iya, soalnya kata Hafiz ini pertama kalinya di interview gak sih, Hafiz? Iya, benar. Tapi dia nggak kelihatan Iya. banget loh yang kayak deg-degan atau gimana. Seneng banget. Makasih ya, Hafiz Makasih, udah Hafiz. mau dan gimana Ces? Gimana Nau? Gimana ini masa nanya-nanya? Jadi Hafiz kayak bakal mempersembahkan kayak kultum untuk Semacam kultum iya untuk semacam kultum kita. untuk nemenin kita nemenin kalian dan kita pun Iya, betul. sambil ngabuburit gitu. Jadi kayak kalian nungguin buka iya, puasa, bisa sambil dengerin sore-sore iya dengerin kutumnya Hafiz karena kan Iya, bermanfaat ya dengerin bener kutum banget, menambah bener ilmu dan juga dapat pahala nggak sih Fiz kalau Bener dengerin banget. ceramah gitu Pastilah ilmu. tuh kan Makasih banyak buat Hafiz yang udah datang. si Hafiz. Makasih banyak buat penonton yang udah nonton sampai habis. See you guys next episode. Bye. Ini dia kultum dari Hafiz. Hafiz. Bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, makasih nih teman-teman dari Bercanda Podcast yang udah ngasih saya kesempatan. Mungkin bukan kultum ya, lebih ke sharing aja apa yang saya pikir interesting gitu, menarik dari bulan Ramadan ini yang jangan sampai kita terlewat gitu. Nah, pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memberi kita rizki, Ar-Razzaq, yang memberikan kita segala nikmatnya, yang telah memberikan kita suatu nikmat yang besar karena sudah memasuki bulan Ramadan ini yang sangat penuh berkah. Dan jangan lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita yang selalu kita pengen nih tiru beliau dalam segala akhlak dan tingkah lakunya. Jadi teman-teman, banyak yang bilang Ramadan ini adalah bulan kemenangannya umat Islam, bulan penuh keberkahan. Ya, apapun itu, Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan 1000 kebaikan. Gimana enggak? Soalnya kan di bulan Ramadan itu segala kebaikan dilipat gandakan, segala pintu surga dibuka dan setan-setan dibelenggu. Nah, oleh karenanya kita sebagai umat muslim sepatutnya untuk berbahagia. Karena walaupun nih, kita kan kalau misalnya mikir puasa itu kayak berat segala macam, puasa lagi nih, aduh, nahan lapar lagi, nahan haus lagi. Cuman intinya itu kita bisa melihat bulan Ramadan ini banyak hal seru gitu. Kalau bisa saya bilang itu Ramadan adalah waktu di mana kebaikan menjadi seru. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu vibes yang dibangun itu semuanya kekeluargaannya dengan teman-teman, dengan keluarga kita, bahkan dengan sanak saudara jauh pun jadi ketemu kan di bulan Ramadan. Nah, di sini tuh tempat dimana ibadah itu menjadi asik, menjadi enak, menjadi seru. Buka bersama, sahur sama keluarga, ngabuburit bareng, sampai nanti lebaran malam takbiran. Itu adalah puncak kebahagiaan seorang muslim. Jadi, kalau kata Nabi Muhammad SAW, ada 2 kebaikan yang didapatkan ketika kita berpuasa. Kebaikan di saat kita berbuka, kebahagiaan di saat kita berbuka, dan kebahagiaan di saat kita bertemu dengan Tuhan kita. Jadi ibarat kata bukan hanya
enak nih buka. Kadang es buah yang biasa aja pun jadi istimewa gitu kalau di bulan Ramadan. Risol yang ya kadang kita lewat gitu kan. Tapi waktu buka itu menjadi sesuatu yang spesial gitu. Selain kebahagiaan itu, Allah telah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi konsepnya itu di bulan Ramadan itu segala hal menjadi nikmat. Karena dengan menghilangkan makanan dan minuman dalam rutinitas kita cenderung mencari kebahagiaan pada hal-hal yang bersifat spiritual. Kenapa? Kalau di bulan Ramadan, orang itu nahan amarah, orang itu lebih mudah untuk menahan hawa nafsunya. Kadang kan ada orang gini, bro, itu tadi dia mencaci maki lu loh, kok lu gak marah sih? Terus orang itu bilang, iya nih, nanggung, ntar lagi maghrib, ntar harus maghrib aja, gitu kan? Jadi orang itu cenderung untuk menahan karena sifat puasanya itu keluar, sifat kebaikannya keluar, dan dia lebih cenderung untuk menikmati hal-hal yang bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang bikin kita kuat dalam bulan Ramadan itu bukan fisik kita. Bukan semata-mata kita sehat segala macam, dan alhamdulillah itu sebuah nikmat. Tapi yang menjadi modal utama di bulan Ramadan adalah iman. Ya kan? Kan panggilan bulan puasa kan ya ayyuhalladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Ya kan? Jadi kalau kita bisa memupuk iman kita sebaik mungkin, kita bisalah menjadikan bulan puasa ini suatu bulan yang penuh kebahagiaan. Di luar buka bersama, di luar lebaran bareng keluarga, itu pun dalam esensinya bisa menjadi kebahagiaan kita gitu. Apalagi di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi kayak di malam itu tuh apapun yang kita lakukan, misalnya kita baca Al-Quran nih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Nun, satu huruf. Tapi kalau kita baca di malam itu, malam yang spesial, itu dilipat gandakannya seakan 1000 bulan. Bayangkan gitu kan, itu tuh seakan-akan Allah mau bilang gini, ini saya udah kasih Ramadan, kalau bukan pada titik ini kita berubah, mau kapan lagi gitu? Saya harus kasih apa lagi sama kalian, wahai hamba-hambaku gitu. Seakan-akan Allah bilang gitu. Karena ini tuh kayak flash sale gitu, flash sale. Jadi kayak semuanya tuh serba murah, serba diskon. Jadi tuh seakan-akan kayak kalau kita melewatkan ini, mau kapan lagi gitu momennya. Tuh. Jadi kita berdoa bersama-sama, semoga Allah menjadikan Ramadan kali ini Ramadan terbaik dalam umur kita. Siapa tahu kan, siapa yang bisa ini sih menjamin kalau kita akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Jadi saat ini nih Allah kasih kita Ramadan, kita ngelihatnya gini aja. Orang-orang dahulu itu banyak dari kita yang bukan orang dahulu ya, bahkan hal-hal orang-orang terdekat kita udah nggak bersama kita gitu di bulan Ramadan kali ini. Udah Allah panggil orang-orang tersebut untuk kepada kehadiratnya, kepada rahmatnya. Jadi saya lebih suka melihat Ramadan ini kayak gini. Allah menjadikan kita bertemu dengan bulan Ramadan itu bukan apa-apa, cuman bisa jadi karena orang-orang yang dipanggil Allah itu dia udah cukup amal ibadahnya. Sementara kita masih Allah kasih kesempatan Ramadan karena Allah tahu kita belum cukup. Kita belum pantas gitu yang setiap hari itu berdoa mau ke Jannatul Firdaus bersama Rasulullah SAW. Amin. Jadi seakan-akan Allah tahu bahwa kita tuh belum mampu gitu. Makanya Allah menjadikan kita bertemu bulan Ramadan itu bukan apa-apa, cuman biar kita dapat momen, dapat diskon, dapat fasilitas buat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita masih hidup sampai sekarang? Kenapa Allah masih memperkenankan nih kita memasuki awal Ramadan? Karena Allah tahu bahwa kita tuh masih banyak dosa gitu, masih banyak kekurangan yang perlu kita sadari dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan artinya adalah terbuka. Hati kita terbuka untuk menyambut Ramadan.
kesiapan hati kita siapin. Yang penting bahagia dulu, yang penting mau dulu nih, Ramadan ini saya pengen deh sholat tepat waktu deh, itu dulu. Misalnya yang penting kan ini nggak makan nggak minum ya, jadi bisa lah ya ke masjid misalnya, atau bisa lah ya tiap pagi mungkin 1-2 ayat gitu, nggak apa-apa. Karena yang penting dari bulan Ramadan itu ada hal yang spesial buat kita. Jangan biarkan bulan Ramadan ini kita treat kayak bulan-bulan lain. Seakan itu tamu yang spesial, yang dari jauh banget dia tuh udah berjalan menuju kita gitu. Yang itu misalnya kita dapat tamu dari New York, Amerika gitu kan, kita pasti welcome gitu kan. Kita suguhin hal-hal yang paling baik, kita kasih penghormatan yang paling besar untuk beliau, karena udah jauh-jauh dan tamunya itu spesial buat kita. Nah, karena kita kan gak punya jaminan ya tahun depan bakal ketemu lagi. Jadi marilah kita kuatin esensinya, terutama pada hati kita semua, hati kita masing-masing gitu. Kita bersihkan hati biar nanti tuh waktu kita ibadah, hati kita itu makin lama makin lembut. Jadi salah satu tujuannya itu agar hati kita bisa diasah layaknya olahraga. Misalnya, ini berat banget, emang berat. Karena kalau kita tidak terbiasa, awalnya itu emang gimana ya bahasanya, memang belum ngena gitu, belum semulus air mengalir gitu. Tapi kalau misalnya udah olahraga, udah kuat, udah six pack nih bahasanya, udah ringan gitu semuanya. Jadi mohon doa juga buat saya dan keluarga, buat teman-teman Bercanda Podcast ini, semoga diberi Allah kesehatan yang bisa menjadikan Ramadan ini maksimal, keberkahan, dan yang paling utama adalah balasan daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala a'lam bissawab. Segala kebenaran datang dari Allah, segala kesalahan, kecacatan dan kesalahpahaman datang dari saya sendiri. Mohon izin teman-teman, saya bukan ustadz. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang atau hal-hal yang perlu diperbaiki, mohon saya sangat terbuka untuk perbaikan tersebut. Mohon ilmu-ilmunya yang lebih tinggi lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.